Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kiranya berkat dari Tuhan Yesus menyertai kita dalam melaksanakan aktivitas kita di pagi ini. 5 menit bersama dengan firman sarapan pagi kita, walaupun terlambat, tetapi saya berharap kita masih tetap menikmati sarapan pagi ini. Puji nama Tuhan. Oleh karena kesibukan dan lain hal, ya baru saat ini bisa tayang, dan Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Kami mau hidup kuat dalam kasih karunia Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Dalam kehidupan kita, di dalam Alkitab yang saya ambil dalam 2 Timotius 2 ayat yang pertama, demikian bunyi firman Allah. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi ini pesan dari Paulus kepada Timotius yang masih muda itu, supaya kemarin saya membawakan jadi teladan, dan hari ini saya membawakan seorang yang diharapkan oleh Paulus kepada Timotius agar kuat dalam kasih karunia. Karena kalau kita tidak kuat dalam kasih karunia, kita akan lumpuh total. Karena nanti sore saya akan melanjutkan ke ayat yang keduanya. Jadi Alkitab mengatakan dengan jelas kalau tema kita adalah kuat di dalam kasih karunia. Nah, kasih karunia itu sendiri artinya sesuatu atau kebaikan Tuhan yang tidak layak seharusnya kita terima, tapi diberikan oleh Tuhan secara cuma-cuma, secara gratis kepada kita karena kebaikan. Dan itulah sebabnya yang pertama mau saya katakan, kalau kita mau kuat dalam kasih karunia, harus kau sadari engkau hidup karena kasih karunia itu sendiri. Haleluya. Jadi kalau kita bisa kuat dalam kasih karunia yang Tuhan berikan, kita sadari kasih karunia itu pemberian Allah yang cuma-cuma. Kebergantungan kita kepada Tuhan seharusnya menjadi number one. Dan itulah sebabnya ketika kita menyadari bahwa kehidupan ini oleh karena kasih karunia, yang kedua yang harus kita lakukan adalah percaya total kepada Yesus Kristus. Karena ada dampak ketika engkau percaya total kepada Tuhan Yesus, sebagaimana Yohanes 1 ayat 12 di sana dikatakan, sebanyak orang yang menerima dia diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi bahwa kepada mereka yang percaya kepadanya. Jadi percaya dulu kepada Allah, baru kita diberikan kuasa. Jadi kalau kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kalau engkau mau melihat kuasa Allah, kamu harus percaya dulu secara total kepada Allah. Tidak akan mungkin engkau mengalami penyertaan Yesus, mengalami kekuatan Yesus, mengalami berkat pertolongan Tuhan Yesus kalau engkau tidak percaya total kepada Yesus. Karena ada banyak orang percaya, aku percaya, tapi tidak pernah melihat kuasa Allah, kuasa Yesus yang mengalir dalam hidupnya. Dia tidak bisa bahkan menjadi batu sandungan kepada orang lain, karena hidupnya penuh dengan dosa, hidupnya penuh dengan keserakahan. Dan itu salah sebabnya ketika engkau percaya total kepada Yesus, maka engkau akan melihat apa yang dikatakan, yaitu hidup dalam kuasa Allah. Yang ketiga adalah hidup dalam kuasa Allah. Jadi kalau engkau hidup dalam kuasa Allah, maka kuasa dunia ini, kuasa kuasa hawa nafsu yang memberontak dalam tubuh kita, yang mencoba mengendalikan kita, yang mencoba mengontrol kita, akan dihancurkan, akan dikalahkan oleh kuasa Yesus. Karena apa? Karena sudah Tuhan katakan, jadilah kuat, hiduplah di dalam kekuatan, di dalam kasih karunia-Nya. Jadi kalau kuat dalam kasih karunia Allah, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita, kehebatan kita, kemampuan kita, intelektual kita, kecerdasan kita. Nggak bisa. Hanya karena penyerahan diri kita kepada Tuhan. Itulah yang memungkinkan kita dengan menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang mendapatkan kasih karunia, dan kita hidup dalam kasih karunia itu. Secara total kita percaya kepada Yesus, supaya kita bisa menikmati kuasa untuk mengalahkan segala perbuatan daging, perbuatan setan, perbuatan iblis yang coba melawan atau mempengaruhi kehidupan kita, agar kita keluar dari kasih karunia itu. Sebabnya Paulus katakan kepada Timotius,
Kamu harus kuat dalam kasih karunia. Kalau engkau kuat dalam kasih karunia, maka engkau bisa menjadi berkat. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, biarkan kasih karuniamu terus berada dalam hidup kami. Kami terus kuat dalam kasih karuniamu, karena kami tidak bisa hidup dengan kekuatan kami sendiri. Dalam nama Yesus kami butuh Tuhan, kami butuh Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Semoga Allah tetap menyertai kita. Mantap.